Seperti yang diduga, reputasi buruk Han Shi yang sombong dan sewenang-wenang dengan cepat menyebar di Guozijian, menjadi bahan perbincangan para bangsawan muda. Para bangsawan muda yang tidak suka padanya berniat memberi Han Shi pelajaran saat dia datang, agar dia tahu aturannya. Pada hari pertama masuk kelas, Han Shi justru datang terlambat. Ia baru tiba di ruang belajar pelajaran hampir selesai. Saat hendak duduk, ia tertusuk ranting di bangkunya dan menjerit. Mulai hari ini, aku adalah bosmu. Inilah aturannya. Han Shi tahu Wang Er putra Perdana Menteri, bibinya permaisuri saat ini, jadi ia tak berani menyinggungnya. Ia ingin kabur, tapi ketahuan. Ia boleh pergi, tapi harus merangkak di bawah selangkangan mereka. Kalau tidak mau merangkak juga boleh. Lepas saja pakaiannya dan biarkan dia pulang begitu saja. Agar identitasnya sebagai perempuan yang menyamar jadi laki-laki tidak terbongkar, Han Shi terpaksa mengalah. Saat semua menunggu aibnya, Han Shi malah mendorong seseorang hingga jatuh, menendang, lalu lari keluar. Namun, baru beberapa langkah, ia tersandung gulungan bambu yang dilempar Wang Er. Melihat semua orang berjalan ke arahnya, Han Shi menelan ludah. Ia berpikir, pura-pura tidak takut itu bohong. Kali ini sepertinya ia benar-benar akan celaka. Untungnya, pangeran kelima yang menyaksikan seluruh kejadian itu tiba-tiba turun tangan untuk menolongnya. Sebagai ungkapan terima kasih, Han Shi ingin memberi kuda Vergana dan permata pada pangeran kelima, tapi ditolak. Sebagai gantinya, pangeran kelima meminta Han Shi jadi pendamping belajarnya. Han Shi ingat pesan ayahnya, keluarga Han memegang kekuatan militer besar. Kali ini ia ke ibu kota. Ia tak boleh terlibat perebutan posisi putra mahkota. Jadi pendamping belajar pangeran kelima berarti keluarga Han seolah memilih pihak. Karena itu, Han Shi berusaha merendahkan diri, berharap menolak permintaan itu. Tapi, pangeran kelima sudah bulat tekad. Melihat Han Shi, ia hanya bisa cari cara lain. Agar pangeran kelima mau melepaskan dirinya sebagai pendamping belajar, Han Shi melakukan segala cara untuk mengacau saat melayani pangeran kelima, misalnya saat menggiling tinta. Dia sengaja menambah air dan menumpahkannya ke seluruh pangeran kelima. Pangeran kelima menahan amarah karena ia butuh dukungan keluarga Han, jadi ia harus membiarkan Han Shi berbuat semaunya. Waktu berlalu hingga hari ujian di Guozijian. Han Shi yang tak punya pencapaian tetap tampak malas, bahkan satu huruf belum ia tulis. Wang Er yang sejak lama tak suka padanya, melihat Han Shi tertidur lalu memberi isyarat pada Xiao Fang untuk melempar contekan ke meja Han Shi. Contekan itu langsung ditemukan Dr. Xia yang sedang mendekat. Han Shi? Dingin sekali, benar-benar dingin. Han Shi, kau berani-beraninya menyontek saat ujian. Han Shi baru dibangunkan tidak tahu apa-apa. Seseorang di sampingnya mengusulkan menggeledah badan. Setelah memeriksa Wang Er di sebelahnya dan tidak menemukan apa-apa, giliran Han Shi. Karena takut identitasnya sebagai perempuan terbongkar, ia segera bersembunyi belakang pangeran kelima, meminta perlindungan. Pangeran kelima tidak mengecewakannya. Ia bilang Han Shi teman belajarnya, jadi jika ingin menggeledah, seharusnya dia yang melakukannya. Dari atas ke bawah, pangeran kelima memeriksa Han Shi, membuat jantung Han Shi berdebar seperti rusa ketakutan. Namun, pangeran kelima polos itu tidak menyadari identitas asli Han Shi. Awalnya, pangeran kelima mengira Han Shi akan berterima kasih karena membantunya, tapi Han Shi memperlakukannya seperti musuh dan menolak jadi teman belajarnya.